warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinti Asifa Fatimah Zahra dengan NIM 20200212442, Manajemen Blended Universitas Pembangunan Jaya. Ini saya akan mempresentasikan laporan kerja profesi saya dengan judul aktivitas kerja profesi finance dan filing di Kosambi Maternal and Children Center atau KMNC Group. Yang terdiri dari daftar isi, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan umum tempat kerja profesi, yang bab 3 ada pelaksanaan kerja profesi, yang keempat ada kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1 terkait pendahuluan. Dalam bab 1, pendahuluan, perguruan tinggi merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya. Lulusan Universitas Pembangunan Jaya dituntut untuk bekerja di bidang profesional. Dalam melakukan kerja profesi ini, jam kerja akan dimasukkan ke dalam SKS mahasiswa sebanyak 3 SKS. Dalam menyelesaikan tugas akhir kerja profesi, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya di manajemen, minat praktikan di bidang ini sedang praktikan kembangkan melalui studi akademis dan pengalaman praktis mendorong saya untuk melakukan kerja profesi di KMNC. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama di sini menambahkan pengetahuan dan pengalaman baru kepada mahasiswa mengenai dunia kerja. Yang kedua mempelajari lebih dalam mengenai tugas-tugas yang dilakukan di suatu perusahaan dan pada hal itu yaitu divisi finance dan filing di KMNC. Yang ketiga menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja. Yang terakhir menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam dunia kerja. Selanjutnya ada manfaat kerja profesi. Yang pertama, manfaat bagi universitas. Manfaatnya menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya dengan instansi atau perusahaan tempat praktikan menjalankan magang agar lulusan Universitas Pembangunan Jaya dapat dengan mudah memasuki dunia kerja. Yang kedua, ada manfaat bagi perusahaan. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan dunia pendidikan, terutama dengan pihak Universitas Pembangunan Jaya, khususnya humaniora dan bisnis. Selanjutnya manfaat bagi mahasiswa, yaitu manfaatnya meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tentang sejarah KMNC. Kosambi Maternal and Children Center atau KMNC didirikan oleh Bapak Arzandi Pratama yang didirikan sejak September 2018. Kosambi Maternal and Children Center merupakan perusahaan industri rumah sakit dan layanan kesehatan resmi yang melayani kesehatan ibu dan anak, seperti layanan utama ada poliklinik objin, poliklinik bersalin dan rawat inap, poliklinik anak, dan klinik laktasi. Dalam perusahaan ini mempunyai visi dan misi, yaitu visinya membangun ekosistem kesehatan janin, ibu, dan anak yang terbaik dan paling bermanfaat di Indonesia di tahun 2025. Misinya yang pertama, pusat layanan promotif dan preventif yang ilmiah, efisien, dan efektif. Yang kedua, menjadikan penyedia layanan kehamilan ibu dan anak dengan standar pelayanan bermutu tinggi, aman, nyaman, dan terjangkau dalam berorientasi pada kepuasan pelanggan. Di KMNC mempunyai struktur organisasi. Yang pertama CEO. CEO bertanggung jawab dalam membentuk tim yang solid dan memiliki satu tujuan. Yang kedua ada Managing Director Medic and Research. Itu bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tim di berbagai jenis fasilitas medis. Sebagian besar direktur medis melakukan kombinasi tugas. Yang ketiga ada Manager Direktur Non-Medik. Bertanggung jawab mengkoordinasikan tim di berbagai tempat seperti HRD, finance, marketing, dan lain-lain. Yang keempat ada Chief Finance, Akuntan, dan Admin. Dalam divisi ini, finance bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Di bidang accounting bertanggung jawab memastikan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik. Yang terakhir ada administrasi bertanggung jawab bekerja sama dalam tim berisi top level eksekutif untuk merancang strategi dan mengevaluasi guna mencapai goals perusahaan. Selanjutnya ada Chief Medical Service, bertanggung jawab memperkerjakan dan melatih dokter, menjaga fasilitas tetap nyaman dan aman bagi pasien, dan memastikan staf mematuhi peraturan perawatan kesehatan dan standar keselamatan. Selanjutnya ada HRD, bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan memberikan strategi terbaik bagi program ketenagakerjaan suatu perusahaan. Selanjutnya ada Digital Marketing Supervisor, memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Selanjutnya yang ke-8 ada Patient Relation Manager, yaitu membangun dan memelihara hubungan yang baik antar pasien, dan juga bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini dapat dicapai dengan cara melakukan kontak secara rutin dengan pelanggan dan mengunjungi pelanggan secara langsung serta melakukan follow up terhadap pelanggan setelah transaksi selesai dilakukan. Yang terakhir ada Research dan Medical KI, bertanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang medis untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit, pengobatan, dan praktik klinis, menganalisis kualitas perawatan medis yang diberikan oleh pelayanan. Yang terakhir yang 10 ada Procurement Supervisor, bertanggung jawab
meninjau pesanan yang telah direncanakan oleh staf procurement, merencanakan dan menentukan prioritas kegiatan pembelian dengan stakeholders terkait, menciptakan permintaan resmi untuk barang yang akan dipesan, memantau pesanan yang telah dibuat, dan memantau kekurangan order dan laporan backing. Memasuki bab 3, bidang kerja. Praktikan melaksanakan kerja profesi di KMNC, perusahaan industri bidang rumah sakit dan layanan kesehatan resmi yang melayani kesehatan ibu dan anak. Praktikan berada di bawah arahan si finance yang membantu praktikan dalam mengerjakan beberapa tugas di divisi tersebut. Divisi finance memiliki tugas yang bertanggung jawab atas semua laporan yang berhubungan dengan perputaran keuangan di perusahaan KMNC. Di antaranya tugas yang diberikan seperti memfiling atau mengarsipkan dokumen voucher kas keluar pada semua cabang, menginput nama bidan dan dokter pada semua cabang di sistem aplikasi MOKA, menginput harga pengobatan per mita ke dalam spreadsheet. Selanjutnya menginput pendapatan pada cabang maternal ke dalam Excel, menginput cash flow per rekening ke dalam Excel dan spreadsheet, dan membantu mencari dokumen-dokumen untuk audit. Selain itu membantu tim divisi finance pada kebutuhan yang berhubungan dengan finance dan pengarsipan. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja. Praktikan diberikan arahan dan mempelajari tentang pengarsipan dokumen. Adapun kegiatan kerja yang dilakukan praktikan selama melakukan aktivitas kerja profesi di bagian finance sebagai berikut. Yang pertama ada proses pengarsipan dokumen. Di sini proses filing atau pengarsipan dokumen voucher kas keluar melibatkan serangkaian langkah untuk merekam dan melacak pengeluaran kas dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis. Sebelum voucher kas keluar diarsipkan, voucher kas keluar sudah terverifikasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah memastikan keakuratan informasi yang tercantum dalam voucher. Yang kedua ada proses input nama dokter dan bidan. Untuk memasukkan nama dokter dan bidan ke dalam sistem MOKA, perlu mengikuti langkah-langkah yang sudah diajarkan dengan mudah memasukkan nama bidan ke aplikasi MOKA. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses input cash flow. Cash flow merupakan aliran masuk dan keluar uang dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Cash flow bisa dilihat sebagai ukuran kesehatan finansial karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, membayar tagihan, dan melakukan investasi. Analisis cash flow penting karena dapat membantu dalam merencanakan keuangan, mengidentifikasi tren, memprediksi masalah keuangan, dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat itu ada proses input tarif pramita. Tarif pramita adalah biaya atau tarif yang dikenakan oleh rumah sakit pramita atau layanan kesehatan yang terkait dengan layanan medis atau fasilitas yang disediakan. Informasi tentang tarif pramita bisa bervariasi tergantung pada jenis layanan yang dibutuhkan, seperti pemeriksaan medis, konsultasi dokter, tindakan medis, atau jenis layanan lainnya. Praktikan mendapatkan email yang ditugaskan untuk menginput tarif ke pramita ke dalam spreadsheet. Yang kelima, proses dokumen untuk audit. Proses dokumen untuk audit melibatkan pengarsipan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi dan meninjau kegiatan keuangan atau operasional suatu perusahaan. Proses dokumen untuk audit sangat penting untuk memastikan bahwa audit berjalan dengan lancar dan efisien, serta memastikan bahwa hasil audit mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan yang diaudit. Praktikan diminta oleh staf untuk membantu mencarikan dokumen-dokumen yang akan diberikan kepada audit. Selanjutnya, masih di bab 3, yaitu ada kendala yang dihadapi. Selama pelaksana kerja profesi, praktikan mengalami beberapa kendala yang mencakup. Yang pertama, keterbatasan pengalaman. Praktikan mungkin memang sedikit atau bahkan tidak ada pengalaman dalam pengarsipan, sehingga memerlukan waktu untuk memahami sistem dan prosedur yang digunakan. Yang selanjutnya ada ketelitian yang tinggi. Dalam bidang arsip dan finance membutuhkan tingkat telitian yang tinggi dalam pengelolaan dan penyimpanan dokumen serta data keuangan. Kesalahan sekecil pun dapat memiliki dampak besar. Praktikan mengalami kesalahan pada saat penyusunan nomor dokumen. Kesalahan ini menyebabkan proses manual yang memakan waktu lebih lama yang diharapkan untuk menyelesaikan pengarsipan dokumen voucher kas keluar tersebut. Yang selanjutnya kendala yang ketiga yaitu kesalahan saat menyusun dokumen. Salah satu kendala umum adalah kesalahan dalam menyusun dokumen ini bisa termasuk dalam tidak konsistennya dokumen. Ada penulisan tanggal dan nomor pada voucher. Praktikan membuat kesalahan dalam menyusun dokumen dikarenakan tidak teliti saat pengerjaan yang akhirnya membuat dokumen tercampur dengan dokumen lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu keterbatasan pengetahuan tentang fungsi Excel. Praktikan mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan tentang fungsi-fungsi Excel yang dapat mempermudah proses penginputan data atau analisis data lebih lanjut. Ini menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan praktikan untuk menggunakan fungsi Excel tersebut secara efektif. Pada saat pertama kali praktikan menginput data, praktikan tidak mengetahui cara untuk mengerjakannya dan membuat praktikan menjadi kesulitan dalam pengerjaan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, kendala terakhir yaitu proses penggunaan perangkat lunak atau pada sistem MOKA. Perusahaan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengelola data cash flow. Praktikan mungkin perlu mempelajari dan terbiasa dengan perangkat lunak tersebut. Ini menjadi tantangan terutama jika perangkat
lunak atau sistem tersebut kompleks atau tidak intuitif. Praktikan sering mengalami kesulitan dalam mengolah data cash flow atau menginput nama-nama dokter dan bidang lain. Selanjutnya di sini cara mengatasi kendala. Yang pertama itu cara mengatasi kendala keterbatasan pengalaman. Untuk mengatasi kendala dalam keterbatasan pengalaman, praktikan berkomunikasi dengan atasan atau staf tentang keterbatasan pengalaman yang praktikan hadapi. Praktikan mendapatkan panduan, saran, atau pelatihan tambahan untuk membantu mengatasi kendala tersebut dari staf atau atasan. Yang kedua, cara mengatasi kendala dalam ketelitian yang tinggi. Untuk mengatasi kendala ketelitian yang tinggi, praktikan membutuhkan kesadaran diri, disiplin, dan strategi yang efektif. Yang praktikan lakukan adalah melakukan pemeriksaan silang. Ini berarti praktikan memeriksa kembali pekerjaan untuk menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian. Mungkin praktikan membutuh waktu tambahan, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan keakuratan. Praktikan juga harus berkonsentrasi penuh dan menghindari multitasking saat melakukan tugas yang benar memerlukan ketelitian tinggi. Yang selanjutnya yang ketiga, cara mengatasi kendala dalam kesalahan saat menyusun dokumen. Ketika menghadapi kendala yang kesalahan saat menyusun dokumen, untuk mengatasinya praktikan melakukan langkah pertama, yaitu memeriksa kembali dokumen secara teliti sebelum menyerahkan atau mengirimkannya. Jika praktikan mengalami kesulitan dalam menghindari kesalahan tersebut, praktikan akan meminta bantuan dari rekan kerja atau staf yang akan memberikan saran atau strategi yang berguna untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, ada cara mengatasi kendala dalam keterbatasan pengetahuan tentang fungsi Excel. Untuk mengatasi kendala dalam keterbatasan, pengetahuan tentang fungsi Excel bisa menjadi langkah yang menantang. Praktikan akan bertanya kepada rekan kerja atau staf lainnya untuk bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya yang kelima, cara mengatasi kendala dalam penggunaan perangkat lunak. Untuk mengatasi kendala dalam penggunaan aplikasi Mocha, sebelum mengerjakan, praktikan sudah pasti diberi arahan dari staf, tetapi praktikan terkadang masih belum memahami apa yang diarahkan oleh staf tersebut. Oleh karena itu, praktikan akan kembali bertanya tentang apa yang tidak diketahui atau tidak dipahami. Oleh karena itu, dipahami oleh praktikan. Seperti diberi arahan, praktikan harus tetap tenang dan jangan frustasi jika mengalami kesulitan. Praktikan terus berlatih dan menjadi terampil dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini ada pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Pembelajaran yang diperoleh praktikan dalam melaksanakan kerja profesi pada divisi finance dan pengarsipan. Bekerja di bagian finance dan pengarsipan dapat memberikan pembelajaran yang berharga, termasuk yang pertama pemahaman dalam tentang keuangan perusahaan, yang kedua keterampilan pengelolaan data, yang ketiga pentingnya kepatuhan dan regulasi, yang keempat manajemen dokumen dan pengarsipan yang efisien, yang kelima penekanan pada ketelitian dan akurasi. Selanjutnya di bab 4 itu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu praktikan meraih pengalaman baru dalam ranah pekerjaan. Dalam kerja profesi ini, praktikan diperkenalkan secara langsung pada realitas dunia kerja. Yang kedua, memperoleh ilmu dan wawasan terkait manajemen keuangan mengenai cara melakukan penyimpanan dan pengarsipan dokumen atau bagian keuangan lainnya. Yang ketiga, praktikan memperoleh pengalaman kehidupan untuk bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan berinteraksi dengan berbagai individu. Yang terakhir, bagi Universitas Pembangunan Jaya, praktikan berperan sebagai penghubung relasi antara Universitas Pembangunan Jaya dengan KMNC Group untuk dapat membangun kerjasama dalam kuliah kerja profesi yang berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya ada saran. Saran bagi perusahaan: mempertimbangkan terkait evaluasi dan usulan atas kendala penyimpanan dokumen perusahaan agar dapat segera untuk memperbaiki atau memodifikasi proses pengelompokan transaksi ke metode yang lebih efisien dan kurang bergantung pada proses manual. Yang kedua bagi Universitas Pembangunan Jaya, yaitu menjalin kemitraan yang erat antara universitas dengan instansi atau perusahaan tempat pelaksanaan kerja profesi sangat penting. Hal ini bisa juga meningkatkan kualitas pengalaman praktikan bagi mahasiswa dan juga membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara institusi pendidikan dengan dunia industri. Yang terakhir, saran bagi calon praktikan selanjutnya, yaitu mempersiapkan diri dengan mempelajari materi-materi terkait bidang yang akan dijalani selama kerja profesi sangat penting, karena memahami dasar-dasar akuntansi dan keuangan akan membantu praktikan lebih siap dalam menghadapi tantangan di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.